Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik-baik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa kumpul keluarga. Kenapa disebut kumpul keluarga? Karena memang acara malam hari ini private. Memang kita khususkan untuk ngajak abang-abang keluarga besar Masjid Kapal Munzalan yang ikut membersamai dari 2012 sampailah 2023 ini. Tak terasa umur bertambah, mudah-mudahan amal soleh kita juga semuanya bertambah. Tak terasa dengan izin Allah yang tadinya datang sendiri sekarang sudah datang berdua, bertiga, sudah bawa anak, bahkan ada yang lapor tadi bawa cucu. Jadi tetap dipanggil abang kakak. Nah, gitu ya. Yang senyum-senyum cucu nih punya cucu seorang kayaknya. Ya Allah, alhamdulillah tahadus bi nikmah. Tadi Toya waktu di sini mengingatkan saya, Tuan Guru. Tanah ini abang kakak, tanah Munzalan Tower ini dulu dijual karena yang punya gudang kerupuk itu mau pindah ngembangkan gudang kerupuknya lebih luas. Ada 2 lembaga pendidikan dari luar Kalbar yang mau bayar ini cash 1,2 miliar. Tapi karena waktu itu Toya pernah numpangkan aliran listrik di atas ini lewat masjid, jadi dia bilang saya tak mau jual sama orang lain, padahal orang lain bayarnya cash 1,2 miliar. Jadi yang satu sekolah untuk sekolah Buddha, satu lagi untuk sekolah Kristen, itu mau dibayar cash 1,2 miliar. Kurang lebih berapa ribu ringgit tuh? Ini ada dari Malaysia. 1,2 ribu. Berapa? 380 ribu ringgit. Dia mau bayar cash, tunai. Saya dengan Toya Wong Banur Hasan memberanikan diri untuk datang ketemu sama yang punya ruko ini. Itu bayar datang pakai motor plus sendal jepit. Karena memang tak berduit. Jadi sendal jepit itu memang tanda tak berduit waktu itu. Nawar, berapa kau mau dijual? Ini 1,2, bisa kurang enggak? Tawar, turun 50 juta atas izin Allah jadi 1,15 miliar. Begitu bilang 1,15 miliar, kita langsung salaman, deal. Waktu itu belum ada Baitul Mal. Belum ada orang-orang kaya yang kita kenal gitu ya. Maksudnya masih mulai dalam gang, kondisi masih banyak, mohon maaf, masih banyak anjing di sini, masih banyak kecipratan tanah merah. Ini ada beberapa kawan-kawan yang memang sudah bersama dari awal kan. Jadi tahu kondisi ini. Jadi kami deal dikasih waktu 1 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah waktu itu kita bayarnya pakai air mata. Pertama kali nangis, berdua atau ya peluk-peluk ya. Cuman kita bayar tuh ya. Itulah keluar kalimat Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Pasti ini ya. Sempat kita pegang dinding ruko tuh, kita baca Al-Fatihah. Netes air mata tuh, netes air mata minta sama Allah, sama netes air mata saldo tak ada. Jadi abang kakak mungkin yang baru datang ke Munzalan, baru lihat, jangan nengok Alphard, Rubiconnya, kemudian lain itu semua pinjaman, ada yang wakaf manfaat, ada yang dikasih orang. Ini dibeli semua, kalau boleh lah bicara pakai iman. Maka tadi saya sempat, iya aku ada di lantai 5 nih beli nang air mata dulu. Jadi waktu ngaduk semen kita ngeletakkan batu pertama tuh betul-betul ngomong sama Allah sambil neteskan air mata tuh bilang, ya Allah kami tak punya apa-apa. Dan ini bukan kerja keras kami, ini semua atas izin Allah dan karena banyaknya orang-orang baik yang Allah hadirkan bukan cuma dari Pontianak tapi dari seluruh Indonesia. Makanya malam ini orang-orang baik yang ikut membersamai, ada Bang Rafli, ada Cik Farid, ada Bang Muklas, ya kan, orang-orang awal dulu Asabiqunal Awalun, kita undang semuanya, kita ajak hadir untuk sama-sama bersyukur, kumpul keluarga. Hari ini dengan izin Allah Masjid Kapal Munzalan yang ada di Gang Kecil, sekarang dengan izin Allah ada di Aceh sampai Papua. Alhamdulillah satu-satu keluarga besar kita kumpul dan masjid yang dibangun mudah-mudahan atas asas ketakwaan ini
menjadi wasilah manfaat bukan hanya untuk kita, tapi doa saya, doa Tok Ya. Makanya kami dipanggil datuk-datuk nih duanya. Saya dipanggil Tok Aji, Tok Ya dipanggil Tok Ya, karena dari awal mendirikan masjid ini saya dengan Tok Ya bilang kita nih pasti mati, kita nih dah datuk-datuk, dah tua, apa bekal kita. Makanya dulu atau sekarang nih mungkin baru keluar lagi kalimatnya, jangan cari muka apa? Muka udah ada. Jangan cari nama, nama dah ada. Cari bekal mati saja, karena bekal mati belum cukup. Itulah kira-kira mukadimah dari saya, insya Allah, karena yang antum tunggu Tuan Guru. Jadi begitu, sekali lagi selamat datang keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Alhamdulillah abang-abang yang ikut merintis dari awal, insya Allah pahalanya tetap ngalir buat abang-abang semuanya. Apa yang sudah antum rintis dulu, Cek, Farid, Bang Rafli, kita dulu mulai baru 3 pesantren, 4 pesantren, hari ini sudah 6.800 pesantren, 500.000 anak yatim, 850 ton beras setiap bulan dengan izin Allah. Dan Masya Allah, ya ini mudah-mudahan jadi bekal kita nanti menghadap Rasulullah, bisa satu surga sama beliau insya Allah. Dan ini doa, bukan kerja keras saya, bukan kerja keras Tok Ya, sama sekali bukan kerja kami. Ini kerja kita bersama, ini Allah yang mudahkan. Maka malam hari ini kumpul keluarga, kita minta nasihat, minta petuah, minta wejangan dari Tuan Guru Sa'adus Somad. Mudah-mudahan kita semuanya ini diizinkan Allah bisa kumpul keluarga sampai surga. Setuju ya kira-kira ya? Jadi saudara ya semuanya ya? Sampai surga. Yuk, bersaudara, sampai surga. Bersaudara sampai surga. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang kita saudara. Sampai surga. Saudara sampai surga. Ya, bilang, jangan nakal lagi gitu. Bilang sama temannya apa? Jangan nakal lagi ya gitu. Saudara sampai surga. Setuju enggak jadi saudara nih? Sampai surga ya. Bilang sama kawannya kita masuk surga sama-sama di surga terbaik insyaallah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat ini jadi saksi, ini amal jariah kita bersama, ini doa kita bersama. Mudah-mudahan tempat ini nanti terus bermanfaat walaupun kita sudah wafat. Terima kasih, jazakumullah khair. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam-balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam kekenyangan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Al-masyayikh al-kiram, para asatiz, guru-guru kita semua, bil khusus al-mukarram Kiai Haji al-mukarram al-ustad Kiai Haji Luqmanul Hakim, Kiai Haji Nur Hasan, mudah-mudahan panjang umur sehat badan insyaallah. Keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, bersaudara di Kapal Munzalan, bersaudara hingga ke surga Jannatul Firdaus. Tadi dibawa kami, saya melihat lauk pauk kuliner dinner, gala dinner Kapal Munzalan. Kalau Tuan pergi ke Mekan, maksudnya ke Pekanbaru nih. Kalau Tuan pergi ke Pekan, belilah baju warna hijau. Saya sangka tadi kami mau makan, rupanya cuma meninjau-ninjau. Hah? Menitik juga Elio menengok. Tapi astagfirullah. Tapi tadi kami udah, sebelum kemari tadi kami makan dulu. Saya, Ustadz Oji, Ustadz Lukman, kami makan. Anak raja naik rakit. Kalau naik rakit jangan sampai kain koyak. Saya tengok Ustadz Lukman, Ustadz Oji makannya sedikit.
Rupanya di sini udah siap tempoyak. Itulah. Kenapa orang Melayu nih berpantun-pantun. Jadi waktu ada acara nikah di Pekanbaru, saya nasihat perkawinan Pak Kua nih dengan yang kori kawan saya. Acara undangan jam 8. Yang nikahnya orang Melayu. Baru pantun buah aja 1 jam. Itu baru buah. Buah mengkudu, buah Melaka. Aku dulu, engkau bila. Itu baru buah. Habis buah masuk ke burung. Burung macam-macam burung keluar. Jadi mereka ini tanya, Ustadz, kenapa orang Melayu ini lama berpantun? Saya bilang, orang Melayu ini kaya-kaya. Di muka rumah laut, ikan banyak. Di belakang kebun kelapa dengan getah karet. Jadi asik berpantun. Memang perut tu kenyang, duit banyak. Dia tak mikir cari makan, saya bilang. Oh iya. Tapi sekarang tak bisa Ustaz. Kami ini mau masuk ke kampus gitu. Jadi memang saya cuma mau memberitahu tak salah host itu tak mau berpantun. Memang sedap ayam kalkun, sedap lagi ikan lele. Kenapa host itu tadi tak mau berpantun? Karena takut bertele-tele. Untuk membela orang. Membesarkan hati host. Iya Ustaz. Jadi kami waktu di Mesir kuliah itu kalau musim haji pergi ke Makkah, naik kapal laut 7 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari situ naik kapal laut 2 hari 2 malam dipukul ombak, diempas gelombang melewati Laut Merah. Tiketnya PP 100 juta, $100, 1 juta rupiah waktu itu. Ditulislah oleh Ustadz Agu Irawan, Dr. Agu Irawan, menjadi buku yang saya tengok di toko buku best seller. Padahal cerita itu adalah, kalau mau di halus bahasanya, haji gelandangan. Tapi dikemas dia menjadi cerita menarik di film kan. Judul bukunya Haji Backpacker. Keren, luar biasa. Jadi waktu sampai di Makkah, kita memang kerja, memang betul-betul kerja. Jumpalah sama orang-orang yang di Makkah ini. Sebaya. Cuman mereka rata-rata tak sekolah. Mereka driver segala macam. Tanya, kau lahir di Mekah? Ya. Besar di Mekah? Iya. Udah berapa kali haji? Tak pernah haji. Padahal mereka tinggal pergi ke Padang Arafah, Wukuf, Musdalifah, Mina, melontar jumrah, tawaf ifadah, selesai haji. Sekali pun tak pernah haji? Tak pernah. Lama saya merenung. Kenapa mereka tak menganggap Ka'bah Arafah ini tak macam kita sampai ingin betul bersusah-susah. Salah satu sebabnya adalah bukan mereka menyepelekan, enggak. Salah satu sebabnya karena mereka tinggal di situ, lahir di situ, besar di situ. Jadi menengok itu biasa aja. Itu salah satu sebab. Jadi kalau ada orang Pontianak menengok kapal Monzalan ini biasa aja, masuk golongan itu. Parah ini parah ini. Itu jadi, kau dari mana? Dari Pontianak. Tahu kapal Monzalan? Enggak. Itulah dia jawabannya. Jadi ada seminar internasional di Jepang yang kebetulan hadir salah satu sekda, salah satu kabupaten di Riau. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pas duduk di samping dia itu Rektor Universitas Hasanuddin Unhas. Jadi Bapak Rektor Unhas ini bertanyalah ke Pak Sekda Kabupaten, Bapak dari mana? Saya dari Riau. Kenal Ustaz Somad? Mau bilang kenal, takut nanti ditanya ikut pengajian apa tidak. Tahulah tahu. Balik dia langsung carinya, saya jumpa. Ustaz Somad, saya minta Ustadz datang pengajian di kabupaten saya. Saya bilang, aku udah pengajian kabupaten Bapak ini udah 10 tahun. Bapak tak pernah datang. Udah 10 tahun bolak-balik, jadwal rutin ke kabupaten dia itu sebulan 2 kali. Dia tak pernah datang. Di Jepang baru dia tahu. Setelah jumpa dengan Rektor Unhas. Jadi orang-orang parah ini di mana-mana ada.
Di Makkah ada, di sini pun ada. Kalau Bapak mau kasih fasilitas, saya tausiah, jangan di kota. Saya udah datang sini. Kasih saya fasilitas, masuk menelusuri sungai ini ke kampung-kampung, ke hutan yang saya tak pernah masuk. Oke Ustaz, kita susun jadwal. Kasihnya jadwal, saya tengok sehari 6 kali, kali 6, 36 titik. Kata Pak Wakil Bupati, sanggup tak Ustaz Somad? 1 hari 6 titik dikasih Bapak nih. Saya bilang kalau panjang umur saya kita selesaikan. Kalau tidak kita kasih cari Ustadz cadangan. Alhamdulillah selesai. Artinya apa? Bahwa memang kalau di depan mata kita, memang kita biasa-biasa aja. Orang tua pun begitu, anak pun begitu. Anak-anak yang sama orang tuanya cuek itu waktu ada. Ketika orang tua nanti sudah meninggal dunia, barulah. Ayat sama hadisnya banyak, tapi kalau lagunya, kalau sudah tiada, baru terasa. Nah itu. Jadi kenapa mereka menengok ini sesuatu yang biasa? Itu karena memang dia di sini, dia menengok nyata, bolak-balik dia lewat, apalagi yang berkecimpung. Saya pergi ke rumah makan. Rumah makan ini kata orang terenak, terlezat. Ayam popnya, rendangnya, gulainya, ikan bakarnya semua. Rupa-rupanya orang yang kerja di rumah makan itu makannya sedikit aja pakai ikan asin. Pas ditanya, kenapa tak makan ini? Kami udah tak ada selera lagi Pak Ustaz. Tak berselera menengok banyaknya makanan karena bekerja di rumah makan. Itu juga lah yang terjadi pada desainer pakaian, orang yang menyolek-nyolek. Tak berselera lagi menengok perempuan gara-gara saking selalunya menengok perempuan. Nah, jadi jangan sampai kita tak berselera lagi menengok agama ini karena saking sudah seringnya dekat-dekat sama orang agama ini. Saya terus terang kalau sama ustaz-ustaz ini tak tertarik saya, tapi kalau sama dukun suka saya. Saking udah, ini bahaya, ini penyakit ini. Mudah-mudahan parah ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari ini semua insyaallah. Amin. Saya ceramah ke Aceh. Dari Aceh turun ke Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara turun ke Jambi. Dari Jambi Sumatera Barat. Pergi pula ke Kepulauan Riau, pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, sampai ke Ternate di Tidore, wilayah timur Indonesia. Yang datang pakai baju hitam, pakai tulisan pasukan amal soleh. Mereka inilah yang mengumpulkan beras. Ustadz, kami murid-murid Ustadz Lukman. Dalam hati saya, apalah agaknya pelet Ustadz Lukman, sehingga bisa anak-anak ini patuh. Kalau kata orang kampung kami, macam lembu cucu hidung. Lembu cucu hidung itu kan ditusuk hidungnya, dikasih tali. Mau anak-anak itu yang mestinya pacaran, mabuk, sakau, narkoba, bisa pula aktif di masjid, relawan mengumpulkan beras, tak dibayar, tak ada honor. Setelah anak-anak ini berkumpul ramai semua, pas giliran meresmikan kantornya, barulah saya pas menggunting pita. Itu memang bagian saya itu di mana-mana. Peresmian kantor Baitul Mal Munzalan yang akan diresmikan oleh Profesor. Datang juga, apalah perasaan Ustadz meresmikan Baitul Mal Munzalan dari ujung timur tengah Indonesia. Waktu motong gunting pita itu cemas dalam hati saya. Yang saya cemaskan itu, nanti saya dipersilakan masuk surga hanya sampai gunting pita itu aja lah. Kalaulah tak ada syafaat dari adik-adik Munzalan nih, kata malaikat, mat kau masuk surga sampai gunting pitanya aja lah. Alhamdulillah. Makanya betul kita masuk surga ini bukan karena amal kita, karena doa orang lain. Saya yakin dan percaya adik-adik di Munzalan, sahabat-sahabat nih pastilah mendoakan saya insyaallah. Tapi dari bunyi aminnya macam-macam tak tulus. itu dari bunyinya macam marah pula. Jadi denyut darah
yang sampai ke ujung kaki. Kalau kita pergi ke tempat yang dingin, kenapa kaki itu kebas? Karena darah itu tak sampai ke situ. Karena darah ini berdenyut, berdetak dari jantung, ujung-ujung jari ini tak sampai dia. Jantungnya Munzalan se-Indonesia ini, sampai yang cabang-cabang yang di luar negeri, yang di Jepang ini mana-mana, jantungnya itu di Pontianak. Jadi saya mau, ini semua yang ada gambar-gambar di jantung pusatnya kapal Munzalan ini, baru tadi saya kirim ke kawan-kawan. Nih kalian tengok ini, Convention Hall kapal Munzalan. Begini mesti ada di tempat-tempat kita, saya bilang. Maksud saya, jangan nanti waktu orang yang saya kirim WA tadi datang, nampaknya dinding Munzalan dari luar, itu dikirimnya ke saya nanti. Dalam ini kan udah. Saya pikir-pikir berapalah untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini paling 5 miliar siap. Padahal tiap bulan Munzalan, Paskas, keluarga besar ini mendapat uang 7, 5, 6, 7 miliar perputaran duit tiap bulan. Kalau mau menyelesaikan ini dengan duit itu, di stop aja sebulan, saya yakin pondok-pondok pesantren, Bapak Kiai, Buya, Habib, untuk bulan ini mohon banyak-banyak puasa Nabi Daud dulu. Kalau bisa puasa dahar, karena kami mau kan udah bertahun-tahun mereka ini disupport, 10 tahun, masa sebulan puasa nggak mau? Saya yakin selesai ini. Ya, iya, kalau tak tahu caranya, gitulah caranya. Tapi rasanya tak mungkin kiai-kiai ini tak tahu. Dan saya pancing-pancing juga itu, kenapa tak di stop aja beras ini agak sebulan? Tak mau mereka mengalihkan akad beras menjadi Munzalan Tower. Saking amanahnya di hadapan Allah, tak mau mengalihkan akad yang sebetulnya adalah akad beras santri. 600.000 santri se-Indonesia menggantungkan nyawanya ke kapal Munzalan. Kapal Munzalan ini memang kecil, tapi muatannya lebih besar daripada kapal Nabi Nuh. 600.000 orang tiap bulan, dari mulai Aceh sampai timur Indonesia. Kalau tak dikirim beras, berapa yang tak makan? Berasnya bercampur kutu, beras macam-macam. Jadi setiap bulan itu, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Bandung 150 ton, Yogyakarta, yang udah saya datangi itu, Bandung saya udah datang, Yogyakarta ikut saya meletakkan batu pertama, Batam ikut saya meresmikan, berhujan-hujan, berpayung-payung. Itu semuanya adalah gerak dari sini, gerak dari Pontianak ini. Jadi untuk menyelesaikan ini, saya udah baca jurusnya ini. Jadi kalau bisa kalau disebut 5 miliar, kalau diajaklah orang di Indonesia ini, mari berwakaf 5 miliar, semua naik. Asam urat, asam lambung, asam pedas, semua asam naik. Tapi kan 5 miliar itu dibagi 5.000 orang. Satu orang 1 juta. Dibagi 1 tahun, maka sebulan dia cuma 83.000 rupiah. Hanya dengan 83.000 sebulan, setahun Anda berwakaf 1 juta, maka Anda sudah menyelesaikan Munzalan Tower yang ini khalidina fiha abada, sampai hari kiamat mengalir pahalanya. Wakafkan atas nama emak, atas nama ayah. Saya nih seumur hidup, padahal tinggal ngetik aja 83.000 ke nomor rekening berapa tadi? BSI. Banyak tadi nolnya, itu berapa tadi? 6 nolnya. 83.000 ke BSI 3529 000 83.000 1 bulan.
setahun 1 juta. Selesai bangunan insyaallah. Amin. Masalahnya ada orang yang seumur hidupnya tak pernah transfer banking. Siapa yang Ustaz maksud? Saya tak pernah seumur hidup transfer banking. Jadi saya takut hanya menceramahkan aja itu, menggerakkan aja. Dia tak pernah transfer. Memang tak pernah saya transfer banking. Jadi macam mana lah Ustaz mau mengirimkan 83 ribu. Jadi karena saya tak bisa transfer banking, saya lunasi aja lah malam ini 1 juta. Untuk almarhumah emak sama almarhum ayah. Daripada nanti balik, mudah-mudahan ada duit di dalam kantong. Kemana saya akadkan ini Ustaz? Ustaz Andri, pinjam 100 ribu. Enggak, tak boleh, dia harus di luar munzalah. Oh, di luar munzalah. Oh iya. Nah. Oh, harus luar munzalah. Ya. Luar dalam. Saya wakaf 1 juta untuk Munzalan Tawar, pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah emak saya. Nama ayah Bahtiar bin Yahya, nama emak Hajah Rohana bin Nuruddin. Mudah-mudahan Allah menempatkan di surga Jannatul Firdaus, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Almarhumah Rohana binti Nurdin. Insya Allah. Sebetulnya bisa aja kami berdua sama Ustaz Lukman, tapi nanti kan orang yang tak tahu, alah Somad itu ceramah aja tuh berapi-api, keluar duit tak mau. Bapak-bapak yang di Munzalan ini insya Allah tidak, tapi orang lain, orang Pontianak ini baik-baik. Cuman orang itu udah banyak juga pindah ke Pontianak yang tak baik. Itu tidak masalah. Langsung datang sini ya. Bismillah. Tanggal pas pula tanggal 3/3/2023. Allahu Akbar, cantik. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 83.000 sebulan ditransferkan selama setahun berarti 1 juta. Sementara donatur Munzalan selama ini se-Indonesia ini, Masya Allah tak terhitung-hitung banyaknya. Itulah yang, kalau matilah saya malam ini, andai mati, mobil tinggal, rumah tinggal, cincin tinggal, jam tinggal, habis tinggal semua. Yang saya bawa mati, itulah yang 1 juta itu tadi. Kenapa tak usah tambah lagi? Habis dah. Terus minjam Ustaz Hendri tadi. Mau dipinjami Ustaz Lukman, saya tak mau. Ini mesti uang dari luar Munzalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan. Itulah yang dibawa mati menghadap Allah SWT. Di bawah ada parkir, naik ke atas sekolah, naik lagi ke atas kantor, naik ke atas ada pula kamar bintang 5. Saya tadi udah menengok-nengok. Jadi waktu Ustadz Ozi tanya, apa nih? Saya sedang nengok kamar saya, gitu saya. Udah saya tengok sebelah kanan udah.
lalu kemudian ini ada convention hall. Semua pengurus-pengurus masjid yang datang belajar bagaimana manajemen masjid se-Indonesia ini dari Sabang sampai Papua, ini ruangan mereka belajar. Semua ustadz-ustadz yang akan datang ke Pontianak tempat mereka menginap di bawah. Anak-anak kita yang belajar agama Islam dari alif bata, fikih, akidah, tauhid di lantai bawah. Alumninya sudah ada berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solihah insyaallah. Jadi apa yang kita berikan ini itu nanti bekal kita menghadap Allah. Amal ini 3. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta, yang ketiga amal hati. Tegak, ruku, sujud, baca Quran, zikir, tawaf, sa'i, melontar jumrah, jihad. Amal apa itu? Amal badan. Tapi ada badan tak bergerak, diam saja. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Amal apa itu? Amal harta. Tapi ada lagi badan tak bergerak, badan tak berpeluh, badan tak berkeringat, badan tak berdarah, duit tak keluar. Amal hati. Zikir, qanaah, ridha, tawakal, khusyuk, itu amal hati. Cuman kadang jamaah ini kalau dikasih pilihan, kami amal hati aja lah Pak Ustaz. Padahal kita beramal ini tak begitu. 3-3-nya kita laksanakan. Nah, jadi sebetulnya kalau mau amal yang 3-3-nya dapat, amal harta. Karena orang yang berwakaf itu, wakafnya itu adalah buah dari amal badan. Dan wakaf itu adalah orang yang sudah mampu mengalahkan hatinya. Orang kalau belum bisa mengalahkan hati, tak bisa berwakaf. Kalau masih berpikir lagi nanti hari raya gordeng warna apa, ini nampaknya mukena baru 2 warna. Satu hari kan 7 warna. Hari Sabtu pink, hari Ahad oranye. Nanti Idul Fitri mau pakai mukena yang bunganya berbelit-belit sampai orang di belakang tenganga menengok. Jilbab sakaratul maut. Meninggal orang di belakang menengok. Nah, jadi kalau belum bisa mengalahkan hati, kita belum bisa berwakaf. Bedanya dengan sedekah Pak Ustaz? Sedekah. Kalau wakaf ini dia kekal abadi. Siapa mau mengunyah semen nih? Tak ada. Lantai ini, atap ini, dinding ini mengalir terus. Nanti kalau jadi convention hall ini sudah bisa dipakai, orang pakai daftar tunggu untuk datang kemari. Karena pelatihan akan menampung paling 100-200 supaya maksimal. Jadi nanti kalau orang Aceh mau datang, orang Riau mau datang, orang Jambi mau datang, orang Palembang mau datang, orang Tidore mau datang, orang Ternate mau datang, orang Maluku mau datang, berarti dia mesti daftar. Kalau mau ikut pelatihan manajemen masjid, berarti kau bisanya bulan Juni, kelompok kalian bulan Juli, kelompok kalian bulan sekian. Mana ada matinya? Mengalir. Tak mungkin orang itu tinggal di hotel, pasti dia menginap di lantai 4. Di sini dia menginap. Coba sih. Kita ustadz, pengurus masjid, pakai baju koko, pakai peci, tinggal di hotel. Mau berangkat kemari, waktu di lift itu nampak orang baju belum selesai berjahit. Mana pula cocok sesuai itu. Kalau di sini kita tinggalkan aman. Abang di mana? Kata istri di rumah. Saya di Masjid Munzalan. Tenang dia. Nah, itu. Jadi kalau abang di mana? Di hotel. Apa? Kata dia. Masjid Munzalan. Ini langsung video call. Masjid Munzalan. Habis itu baru jalan-jalan. Ini parah ini. 65.000 pondok pesantren menggantungkan hidupnya di sini. Dari mulai yang dipimpin oleh Ustadz, Buya, Tuan Guru, Kiai, Habib. Yang selama ini risau, rupanya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Banyak saya jumpa alumni Gontor, banyak saya jumpa orang Melayu Pontianak. Tapi kenapalah amanah ini diberikan Allah pada Ustaz Luqman? Tak tahu kita. Yu'til hikmata man yasha. Allah yang memilih. Apalah agaknya wirid dia, doa dia, sehingga lembut hati manusia.
Dan yang mengikut dia ini kemana-mana saya pergi, anak muda, anak lajang, anak gadis, anak muda. Kalau sempatlah saya macam Ustaz Luqman, mungkin mati berdiri saya tegak. Kalau jamaah saya kan nenek-nenek semua. Oh, tua. Itu. Beliau pula muda, jamaahnya orang muda. Duit itu datang silih berganti. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan hendaknya, insya Allah. Jadi kalau beliau insya Allah tak lagi dipikirkannya dunia ini, tapi kitalah yang memikirkan apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang kaya, saya tak konglomerat. Saya tidak pula ulama habib, ulama besar. Saya hanya ustadz dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan. Sampai ada beberapa ustadz yang taubat, saya tak mau lagi ikut saya jalan. Trauma sampai sekarang. Asal disebut batu tilam, naik darah tinggi. Ada, tapi tak bisa lagi sama itu diikut. Ya, jadi saya hanya mengajak, mengasih contoh. Biasanya ada ada beberapa orang di Indonesia, asal nampak dia, nah itu kalau makan ikan peda, jangan sampai jatuh ke lalang. Kalau orang ini ada, barang-barang awak pun hilang. Nah, itu. Maksudnya siapa? Tukang lelang. Tadi begitu salaman, tadi udah diliriknya pula cincin saya. Nah, ini bisa nih dilelang Pak Ustadz. Lama juga saya pikir, betul juga. Satu sisi ada sayang dalam hati, tapi di sisi lain betul juga kata ini. Kalau disimpan, dipegang, matilah saya. Kemanalah jatuh cincin ini? Habis. Tapi kalau dilelang, mengalir pahalanya. Saya dapat pahala cincin, yang membeli itu dapat pahala wakaf. Akadnya lelang, tapi sebenarnya wakaf berhadiah itu. Dia berwakaf tapi dapat hadiah cincin, ada kenangannya. Kalau cincin ini di mana-mana banyak berserak di toko, tapi ada historisnya, ada ceritanya. Seorang nenek-nenek menangislah memegang sapu tangan. Kata cucunya, apalah nenek menangis begitu banyaknya sapu tangan macam itu berserak, beli aja baru di pasar. Kata nenek itu, bukan sapu tangannya cucu, inilah yang dikasih atuk kau dulu waktu pertama kali kami jumpa. Ada. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Dijawab sama nenek itu, apa lagi pakai cabai rawit, so sweet kata dia. Jadi ada sejarahnya, ada ceritanya. Kenapa keris-keris dilelang itu mahal? Kenapa yang di pasar biasa? Ada sejarah di balik siapa yang punya, kenapa terjadi. Jadi ketika kita memberi barang lelang, kemudian uangnya diwakafkan, sesungguhnya kita sedang punya cerita untuk anak-anak kita. Gimana cerita cincin ayah nih? Oh, dulu ada lelang nak untuk menyelesaikan Munzalan Tower. Di mana Munzalan Tower tuh? Di Pontianak. Ditengoknya, datang dia kemari menengok. Oh, menginap dia di sini, sholat dia di sini untuk menengok. Terus cincin itu siapa makainya ya? Ustaz Somad. Mana Ustaz Sukan? Udah mati dia udah. Kirimkannya Al-Fatihah, dikirimkannya Yasin. Ada ceritanya. Kita sedang ingin membuat kisah untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak yang dibawa malam ini, yang bergambar-gambar tadi, itu sebenarnya ingin membuat orang tuanya ingin membuatkan kisah untuk anak. Pulang dari sini, dicetaknya foto tuh, ditempelnya di kamarnya. Anak tuh besar, yang lajang, yang gadis, 20, 30 tahun akan datang, ditengoknya gambar. Kenapa Ustaz berpikir seperti itu? Karena foto saya yang dibuat emak saya dulu dengan datuk, dengan ulama. Emak saya dulu ketemu dengan ulama, diambil gambar, dicetaknya. Sekarang ada di dinding rumah. Setiap saya tengok, itulah aku. Mempengaruhi cara berpikir kita. Bagaimana kita ke depan. Itu yang dilakukan ibu-ibu, emak-emak nih sekarang. Entah macam itu, entah tidak, Allahu a'lam. Tapi agak-agaknya seperti itulah pikiran saya. Apa yang kita buat malam ini, kita sedang ingin membuat sejarah cerita untuk anak-anak kita di masa akan datang. Banyak orang berpikir, saya ini siap mati Pak Ustaz. Mati itu siap tak siap memang mau mati. Memangnya rupanya orang tak siap mati, tak mati.
Rupanya malaikat tuh datang, kau udah siap? Gitu, malaikat. Baik kali lah malaikat tuh. Mau siap tak siap disentapkannya juga nyawa tuh, mati. Yang jadi pikiran kita adalah apa yang kita udah siapkan untuk mati ini. Andailah banyak orang berpikir, nanti mati itu nanti lah Pak Ustadz umur 63. Kalau saya enggak. Saya setelah peristiwa Covid itu memang berubah cara pikir saya. Saya selalu berpikir andai aku mati malam ini. Kalau mati malam ini apa yang kita bawa? Kalau saya tak nyombong, tak angkuh, tak sombong, tak takbur. Kalau mati saya malam ini, jelas yang saya bawa. Itu duit 1 juta tadi. Kalau Bapak Ibu tak jelas belum? Hah? Ini kan kita yang di ruang nih pasukan intinya aja nih. Tapi ini kan streaming, live streaming. Berapa banyak ini? Nah, jadi sebelum malaikat maut datang, kayaknya udah dekat-dekat airport, udah ada mendarat. Nah, kalian transferlah ke BSI 3529 nolnya 6 kali. 3529 nolnya 6 kali. 3529 nolnya 6 kali. Udah macam reklame pula jadi. Terus kalau selesailah Munzalan Tower ini, apalah untungnya sama Ustaz? Tak ada untung sama sekali. Tapi insya Allah menumpang tuah, kata orang Melayu. Saya datang ke Munzalan ini menumpang tuah. Tanahnya udah dibebaskan, bangunan udah selesai, video saya dibawa Ustadz Lukman naik ke atas pakai lift pasir tuh, masih ada lagi. Amazing, menggeletarlah kaki kami naik ke atas. Iya. Lalu kemudian itu sajalah yang bisa menolong. Tapi Ustadz kan ceramah, di mana-mana Ustadz berceramah banyaklah pahala Ustadz. Pahala ceramahnya habis sudah, dipuji orang hilang. Hebat Ustadz ya, hilang. Mantap Ustadz ya, hilang. Berapa yang memuji di situ? Habis sudah pahala ceramah saya ini, dihabiskan follower, viewer dan subscriber. Jadi yang tersisa tinggal doa orang-orang baik. Ini pahala wakaf nih, ini pun udah habis. Udah dipoto tadi, udah diiklankan, habis juga udah. Tapi anak-anak itu nanti yang akan belajar di bawah, ada pengurus masjid berdatangan pengurus masjid 1 bulan 100 orang, 1 tahun 1.200 orang. Pengurus masjid, masjidnya menjadi baik gara-gara ikut pelatihan di kapal Munzalan. Setetes dua tetes mengalir untuk kita, amal jariah. Itulah yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamalah umur hidup manusia? Pejamkan mata, bayangkan tetangga, keluarga, kawan, sahabat yang udah meninggal. Tadi ketemu dengan Ustadz senior Ustadz Lukman di rumah Pak Wali. Angkatan saya satu angkatan dengan Ustadz Jabal Alam Syah, Ustadz Somad. Ustadz Jabal udah meninggal. Satu angkatan sama saya di Kairo. Saya satu angkatan dengan Ustadz Ridho. Ustadz Ridho udah meninggal. Saya satu angkatan dengan Ustadz Nasrul Walid. Ustadz Nasrul Walid udah meninggal. Yang disebut beliau tiga-tiga tadi udah meninggal. Ustadz Jabal, Ustadz Ridho, Ustadz Nasrul Walid. Terus kenapa kita masih hidup? Kenapa mereka dipilih Allah lebih dulu? Karena menurut Allah mereka udah cukup bekal. Kita kenapa belum mati? Banyak orang salah jawab. Oh, Ustaz Somad ini banyak makan vitamin nampaknya. Mana pula vitamin bisa membuat orang tak mati? Kalau vitamin buat orang umur panjang tak mati-matilah dokter. Yang punya apotik itu tak mati-mati. Dia punya vitamin. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya hidup mati ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kita belum mati, berarti amal kita belum ada yang terbaik. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam jumpa saya orang, dijumpakan Allah di dunia ini, macam-macam. Ada di satu daerah jumpa saya, dibangunnya rumah mewah, megah, cantik, ada kolam renangnya, tapi tak ditempatinya, tak ada orangnya situ. Pas saya tanya, siapa yang tinggal di sini? Semua ustadz-ustadz yang datang kemari nginapnya di sini. Ustadz Somad nginap di sini. Kamar paling besar, mandi di kolam renang,
Bapak nginap sana, mana? Nginap tempat lain. Pergi satu daerah, ada orang membeli mobil mewah, miliaran, tak pernah saya pakai ini Pak Ustaz. Terus untuk siapa? Untuk jemput Ustaz aja dari airport kemarin. Lama lah mobil itu baru berjalan. Orang pun heran, kenapa Ustaz belum jalan? Rupanya tak tahu cara ngidupkannya. Jadi makhluk-makhluk unik itu ada. Mereka ini mungkin namanya jamaah saurus. Itu spesies sama dinosaurus. Makhluk-makhluk yang perlu dibudidayakan. Makhluk-makhluk unik nih pasti ada. Langkah rezeki pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulit rupanya bagi Allah untuk menyelesaikan. Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Lalu kenapa dibuat Allah berliku? Supaya ada ceritanya. Makan ikan itu kan mudah. Makan ikan, goreng, selesai. Lalu apa yang membedakan? Ada ceritanya. Kenapalah kalian hari Ahad, hari libur sengaja nyewa speedboat, naik motor dari kota, naik mobil, berhenti di pinggir sungai, habis itu pergi ke tengah laut. Apa yang kalian cari? Yang mau kami cari adventure-nya Pak Ustaz, petualangannya Pak Ustaz. Gimana rasanya waktu mata kail pancing ditarik ikan di tengah laut tuh Pak Ustaz. Setengah hari kami Pak Ustaz. Dapat? Tidak Pak Ustaz. Habis itu balik beli ikan di pasar. Jadi bukan masalah ikannya. Kalau ikannya mudah aja, beli pasar, goreng, makan, selesai. Allah barik lana. Tapi ada cerita di balik itu. Ada kisahnya. Itulah yang man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Binatang ada juga, mohon maaf, ada juga sejarahnya. Ada sejarah tentang anjing Ashabul Kahfi, ada cerita tentang unta Nabi Soleh, ada cerita tentang semut Nabi Sulaiman. Tapi tak banyak hewan yang bisa menceritakan dirinya. Itu Allah yang menceritakan. Bedanya dengan manusia, manusia punya cerita. Yang mau kita tulis ini cerita apa? Cerita tentang menawar tanah 1,15 miliar pakai sendal jepit, menangis air mata, berpelukan karena tak ada yang bisa dibayarkan. Itu kan tak semua orang punya cerita. Anak-anak muda sekarang kalau tanya, pernah kau menangis? Pernah. Kapan? Waktu ditolak dia. Ilaha illallah. Mau tulakkan aja ke Sungai Kapuas. Ainani, dua biji mata, la tamassuhuman nar, la yamassuhuman nar, yang tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang tak tidur malam karena menjaga jihad fisabilillah. Saudara kita di Palestina yang tak tidur malam karena takut serangan Israel. Tapi kita serangan siapa? Kau pernah tidur sampai tak tidur malam karena menjaga takut serangan? Iya Pak Ustaz. Berhari-hari tak tidur. Serangannya apa? Serangan Manchester United ke Liverpool Pak Ustaz. Itu tak masuk. Tapi mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut dituntut di hadapan Allah. Apakah masih ada orang yang memakmurkan masjid di sini? Apakah masih ada orang yang mengingat Allah di sini? Apakah masih ada anak-anak yang bisa baca Quran di sini? Apakah masih ada remaja yang takut LGBT narkoba, menangis, dibukakan Allah pintu jalan. Mudah-mudahan mata itulah yang tak tersentuh api neraka itu insyaallah. Kami datang barang dah jadi, masih udah siap, tanah udah dibebaskan. Datang saya hanya tinggal buat video, lalu orang pun mengatakan, oh Ustadz Abdul Somad. Ucapan Ustadz Lukman tadi Masya Allah, jangan cari muka karena muka udah ada, jangan cari nama karena nama udah ada. Rasanya macam-macam ke saya begitu. Emang rupanya orang kalau belum makan nih mudah tersentuh hatinya. Agak sensitif dia. Itu bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi banyak makan itu membuat hati itu tidak tajam daya sensornya. Jadi kalau kita dengar pengajian lalu kemudian kaji itu tak masuk ke hati kita, dua kemungkinan. Yang pertama, kita kekenyangan. Yang kedua, yang ceramah itu kekenyangan.
Nah, itulah alasan kenapa kami ini makannya sesudah tausiah. Tapi tadi udah makan 2 mangkuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat berharap Bapak, Ibu, Abang, Adik, Kakak dimanapun berada. Kalau yang di sini memanglah udah pasukan inti nih dari awal, dari mulai mencarikan kayunya ibarat kapal Nabi Nuh. Ini pasukan inti orang-orang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi yang jumpa di tengah jalan, yang ikut di perempat jalan, maka sesungguhnya kita ini adalah orang yang masih disertakan Allah dengan jamaah kebaikan ini. Masuk surga tak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong tak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, zumara berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kalau 5 miliar berat, tapi begitu dibagi 5.000 jamaah, 83.000 sebulan, 1 tahun 1 juta, insya Allah bahu yang Allah tidak akan menimpakan beban itu di luar kemampuan bahu. Kita tak minta ya Allah ringankanlah beban ini, enggak. Kita cuma minta sama Allah, kuatkan bahu kami untuk memikulnya insya Allah. La tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah sertakan kita dalam kapal munzalan ini, karena menurut ilmu Allah mampu kita menyelesaikan ini insyaallah. Menurut Bapak, Ibu, Abang, Adik, Kakak, asatidz semuanya gimana? Selesai tak ini? Selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah unek-unek yang ada. Selanjutnya nanti kita interaktif. Saya serahkan kepada untuk melanjutkan lelang melelang nih. Apa yang mau dilelang? Cincin boleh, jam boleh, sorban boleh, peci boleh, asal bercelana lah balik. Untuk kenang-kenangan aja. Namanya wakaf, dapat kenang-kenangan. Wakaf berhadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.